sekarang lagi sedikit bisa bernafas lagi lah gitu. Bisnis apa sih Chan yang mau kamu garap lagi gitu? Pasti kamu punya impian kan gitu, kenapa kamu ngambil kuliah itu dan apa sih yang mau kamu garap? Kalau saya lebih suka ketika nanti sudah terjadi, saya baru ngomong. Kalau misalkan sekarang sih masih rencana-rencana, nanti aja lah. Kalau misalkan sudah, nanti saya juga pasti akan ngobrol lah demi untuk publikasi. Setiap kerjaan sih mungkin saya selalu menikmati ya. Kalau misalkan perubahan ya pasti setiap kerjaan beda karakternya nih. Kalau kita acara host, acara komedian yang biasa di TV kan cuma live sejam 2 jam, selesai pulang gitu kan. Nah kalau sinetron emang bener-bener kita seharian tuh kan. Ya di sana di sinetron saya itu lagi kejar tayang dan alhamdulillah ratingnya lagi lumayan ditonton banyak sama masyarakat Indonesia. Ya mereka nyetok sehari itu bisa 1-2 episode, jadi terus-terusan. Jadi hidup kita tuh ya udah cuma di lokasi doang yang nggak bisa kemana-mana. Yang kalau misalkan kita sudah syuting scene-nya, ya lo nggak boleh pergi karena lo harus nungguin scene-nya turun gitu, sedetail itu. Menjaga stamina gimana? Karena waktu kan juga habis di lokasi, istirahat pasti kurang segala macam. Untungnya saya bukan tipe orang yang insomnia ya. Saya orang yang pelor, di mana aja bisa molor gitu kan. Kadang-kadang kalau misalkan kita ada jeda scene dari satu scene yang ke scene selanjutnya itu, saya biasanya ngabisin waktunya di lokasi dengan saya kan bawa bangku tuh tidur aja atau nggak siapin vitamin juga, makan jangan sampai telat karena saya punya asam lambung. Intinya sih maintain aja sih biar semuanya berjalan. Waktu semakin berkurang Chan untuk di kehidupan luar kamu gitu, di luar syuting. Ada cara ngatasinnya nggak sih, gimana sih? Enggak sih, kalau misalkan kehidupan ya mungkin sama keluarga juga emang berkurang karena ada kerjaan. Tapi kan kemarin ketika lagi pandemi saya benar-benar 3 bulan lebih di rumah benar-benar karena kerja juga takut. Kemarin juga lagi mau jalan program Ramadan juga tidak diperbolehkan dengan alasan ada peraturan dari pemerintah. Ya sekarang ketika dikasih kerjaan untuk sinetron stripping ya nikmatin aja lah. Alhamdulillah mungkin masih dikasih rezeki sama Allah. Atau juga setiap hari saya pulang pergi dan alhamdulillahnya ketika saya ngambil sinetron ini saya juga bilang saya maunya syuting jam sehat ya. Mereka sehat, syuting dari pagi. Pulang paling malam tuh jam 9 malam udah selesai. Pulang besok paginya lagi gitu, jam sehat tuh. Oke, nggak dipungkiri ya kalau syuting sinetron tuh penghasilan juga luar biasa meningkat gitu. Kamu sendiri ada pos-pos tersendiri nggak sih? Enggak lah, saya masih biasa lah, saya masih anak-anak baru lah. Kan di situ kan peran utamanya Wali gitu kan. Saya juga sebagai anak baru, ya karakter baru di situ yang mungkin bisa menjadi alur cerita terbaru di sinetron itu. Cuman kalau misalkan berbicara masalah itu sih enggak lah, masih biasa aja. Oke, Chan, tampan dan mapan. Untuk pasangan sendiri bagaimana, Chan? Doain aja lah, diberikan yang terbaik sama Allah. Cuman kalau 2019 kemarin emang saya lagi fokus sama kuliah, tidak mengambil pekerjaan reguler gitu kan, yang bener-bener emang bolak-balik Indonesia Malaysia. Tahun 2020 ini rencananya April bimbingan tesis, November bakal wisuda S2 saya. Cuman pada akhirnya dengan adanya pandemi ini saya harus berdiam diri di rumah dan tidak boleh ke Malaysia dulu, dan di Malaysia pun juga tidak boleh kemana-mana dulu karena lagi di lockdown gitu. Dan selama 3 bulan lebih kemarin saya juga benar-benar di rumah merasakan yang bener-bener ini ya, yang kita biasanya merasakan kerjaan yang di luar itu kan syuting, dan selama 3 bulan kemarin benar-benar dikurung ya memiliki hal yang beda lah. Tapi kita syukur aja lah apa yang dikasih sama Allah. Masih tetap peduli dengan pendidikan, ngambil S2 segala macam. Kenapa sih alasan kamu tetap ke pendidikan? Kalau menurut saya pendidikan itu penting ya, tidak mengenal batas umur. Toh juga saya ketika lagi yang ngambil S2 ini, teman-teman sekelas saya semua rata-rata sudah bapak-bapak dan juga ibu-ibu, tapi mereka rata-rata udah pada punya perusahaan lah, pada punya PT semua segala macam. Cuman kalau saya pikirnya kenapa kita harus baru kuliah? Kalau saya melakukan hal apapun yang pertama harus suka. Saya syuting saya harus suka. Saya melakukan suatu bisnis misalkan saya harus suka. Saya kuliah saya harus suka. Jadi intinya ketika saya suka ya kita bisa melakukan hal apapun secara maksimal sih. Ambil jurusan apa sih, Chan?
S1 saya sarjana teknik industri, S2 saya lagi ngambil MBA, Master of Business Administration. Kenapa berbeda? Eh, karena jeda dari S1 ke S2 kan cukup lama. Terus ketika saya sekarang ambil S2-nya tentang bisnis, ya saya berpikir gini, kalau misalkan entertainment kan tidak selamanya nih saya ingin mempelajari bisnis lah. Mungkin kalau misalkan secara praktikal di lapangan saya sudah ketemu dengan praktisi yang mungkin sangat jago nih di dalam bidang perbisnisan. Cuman ketika saya sekolah, saya pengen belajar tentang teorinya gitu. Udah ada bisnis yang kamu jalani? Pada akhirnya dengan adanya pandemi kemarin semuanya sempat berhenti gitu kan. Adalah kemarin dari dulu saya punya clothing sempat berhenti, dan ada pekerjaan yang dilakukan di luar entertainment bareng sama teman saya. Cuman kemarin pas lagi pandemik, sekarang lagi sedikit bisa bernafas lagi lah gitu. Bisnis apa sih tadi yang mau kamu garap lagi gitu? Pasti kamu punya impian kan gitu, kenapa kamu ngambil kuliah itu, dan apa sih yang mau kamu garap? Kalau saya lebih suka ketika nanti sudah terjadi, saya baru ngomong. Kalau misalkan sekarang sih masih rencana-rencana, nanti aja lah. Kalau misalkan sudah, nanti saya juga pasti akan ngobrol lah demi untuk publikasi. Kenapa sih milih di Malaysia, Chan? Pertimbangannya beberapa. Yang pertama, lulusannya pasti internasional. Yang kedua, kalau kita berbicara secara biaya hidup, nggak jauh lah sama Indonesia. Bahkan kadang-kadang di sana bisa agak sedikit lebih murah gitu kan. Dan yang ketiga, ketika kita nggak bahasa Inggrisnya nggak terlalu ngerti, mereka ada bahasa Melayu yang cukup kita mengerti. Ada lagi? Siap, thank you. Thank you, Mbak. Thank you.